kita quick hot takes. Oke, gue ngomong karakternya, kalian ngomong yes or no. Yes or no tuh berarti maksudnya suka atau enggak gitu kan? Tapi cepet, jadi nggak boleh mikir, nggak boleh diskusi. Gue 5, 4, 3, 2, 1, langsung yes or no. Oke. Guard di live action. 5. Tunggu dulu, ini Corazon nih nggak tahu. Corazon. Udah belajar aturan. Belajar ngitungnya setelah chapter 600. Udah tau kalau itu tau aturan. Gue ganti juga lu. Oke. Guard di live action. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Oke. Shanks di live action. Pikir, siap. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Oke, no, kena jelasin kenapa. Gue suka nih, ini 3 yes nih. Oke, 1 no kenapa nih? No, gue sorry. Iya, sorry banget. Gue lupa sebut aja tadi. Salah satu Goldie, Shanks, itu di awal menurut gue kayak sama. Gue gak ngeliat kayak bentuknya terlalu kayak Cungkring. Iya tahu ya, gue visual juga. Ya karena kan Shanks di volume 1 di awal-awal kan emang begitu kan. Iya. Iya. Aku begitu. Nggak apa-apa, justru ini sudah debat. Enggak, tapi intinya. Gue paham maksud lu, gue paham, tapi gue gak setuju. Paham, tapi gue gak setuju. Oke, saya ulang. Saya gak suka karena menurut gue ya sama. Di Kayak bawahnya kurang ya? kurang gagah gitu ya bahasanya. Oke. Kurang gagah gitu. Sama kayak Goldie, sama kayak Shanks. Ngeliat ke Shanks-nya. Gitu ya. Oke. Bagus, next. Buggy di live action. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Super yes. Gue bakal ini, gue bakal Baru tahu gue ada super yes. Boleh. Oke. Kalian boleh yes, super no. Terus Ada, gue boleh jawab ini nggak? Ya, boleh juga. Kalian menurut gue, Buggy one of the best. Kayak, I didn't know Buggy could be that scary. Iya. Kayak Buggy di anime tuh kayak Lucu banget kan, lucu. Dia kayak badut lah. Ini apalagi jokes-jokesnya ya. Iya. Jokes-jokesnya tuh kayak sangat mungkin karena ini jokes western, clown western yang mungkin nggak dapat di Jepang. Kayak dia ngomong kayak, dia nyanyi lagu soal Nami tau nggak? Iya. Because Nami has a good ass, tapi S-nya di, itu kan jokes western banget ya. Itu Jepang nggak mungkin ngomongin such a nice ass. Jadi ada berbagai budaya Amerika yang dimasukkan kayak oke lah kayak masuk. Dan dia nyanyi si Shanty. Dan dia makin belakang, makin lucu. lucu. Makin lucu. Depannya nggak terlalu lucu kan? Makin belakang. Kayak yang pas Usop bikin itu kayak tik. Iya. Wah, itu peaknya dia di situ sih. Pas dia kepala doang itu. Iya. Soalnya dia di awal itu kan jadi villain yang dark banget kan. Tiba-tiba setelah dia udah kalah, terus udah ketahuan kalau dia lemah, baru tuh dia jadi komedian banget. Oke, next. Klahador. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Iya. Oh, no. Oke, boleh. Kenapa? Gue sampai Klahador tuh yang Iya. Klahador. gue nggak suka dari pertama kali gue lihat, gue udah tahu ini orang jahat. Oh, udah ketahuan. Kebaca ya. Udah dari tampangnya, udah dari gerak ininya gitu. Iya, kebaca antagonis. Karena Berantem. Gue juga lagi berantem. And fight. Dia nyanyi ayo pertemanan 10 tahun kita hancurin dia. Karena di manga nggak ketahuan di awalnya. Di awalnya tuh dia masih kelihatan kayak emang Butler ini baik. orang dingin, Butler profesional. dingin aja tapi emang dia ngejagain si Kaya. Wah, Yang di sini dari awal udah gue kayak, jahat nih. gue yakin. Coba lu tanya yang nggak nonton One Piece ya. Lu lihat Klahador dari awal lu udah tahu dia jahat nggak? You know what? Iya, udah tahu antagonisnya. Corazon telah mengubah hati gue. Iya. Sama seperti Corazon di aslinya ya. Dia belum tahu kenapa. Tapi lu nggak tahu sih, nggak tahu. Lepas tapi lu. Corazon telah mengubah hati gue. Gue akan ganti. Gini, yes karakternya keren. Tapi no secara story. No di poin itu. Khusus di poin itu gue setuju. Iya. Enggak, gue bukan mau menyanggah tadi. Begitu denger jawaban gue. Lu lanjut baca dulu deh. Enggak, gue cuma lupa. Gue rasanya lupa. Emang di manga dia nggak kelihatan itu atau Enggak kelihatan. Sampai dia baru jalan di pantai. Yang baru dia ngomong ke, yang betul Jenggo juga nggak ada ya? Nggak ada, Jenggo di Katsumo karakter hipnotis. Lucu banget pernah kan? Padahal kalau ada Jenggo tuh, waduh. 1, 2, 3, sleep. itu lucu banget kan. Tapi ya menurut gue itu dia baru ketahuan pas di pantai dia ngomong plannya. Itu menurut gue kayak anjing, ternyata dia jahat. Ternyata bener, dan di situ karena di komiknya kita dapat emosionalnya si Usop tuh tukang bohong. Di situ kita ternyata Usop bener lagi. Kalau di live actionnya berasa kalau Usop itu nggak mungkin bohong karena Klahadornya udah kelihatan antagonis. Tapi kalau di manga ya Usop emang Usop. Emang Usop bohongnya. Nami. 5, 4, 3, 2, 1. Super yes. Lu apa dulu? Lu juga ikut Lu jawab juga. Nah, kalau gua.
No offense ya, memang artisnya kan bilang kalau misalkan dia itu sangat One Piece banget. Sama ya. Cuman baik lagi, mungkin bukan salah di artisnya. Benar. Tapi ini penulisannya atau directingnya. Karena, sorry ya, entah kenapa karakter Naminya itu di sini tuh buat gue lebih apa ya, liciknya tuh gue nggak berasa liciknya. Oh, kayak licik Nami di anime itu benar-benar kayak apalagi yang pas yang ada scene yang gue benar-benar benci banget dibuang dari ini, yang dia stab Usopp, tapi dia stab tangannya sendiri. Oh iya. Itu tuh nggak ada scene yang dia itu kan di-cut semua. Cut semua. Nah itu yang gue kurang suka karena banyak hal-hal penting yang membuat karakter ini develop lebih bagus, jadi nggak ada gitu loh. Berarti mungkin lu lebih bukan ke Nami sebagai aktris, tapi ke Nami sebagai storyline-nya. Oke. Kenapa gue super ya? Jujur ya. I have a big crush on Nami. I have a big crush. Kenapa? Karena lu suka opa ya? Iya. Bukan. Kurang gede nggak? Bukan. Nyalinya maksudnya. Maksud gue karena banyak yang nggak tahu dia itu adalah, gue kan suka banget lagunya Justin Bieber DJ Snake. Let me love you. Don't you give up. Nah. Itu cewek yang di musik video itu. Itu Nami. Serius lu? Iya, Nami itu cewek yang dia jadi mobil yang Bonnie and Clyde Let Me Love. Kalian nonton Let Me Love You by DJ Snake Justin Bieber, itu ceweknya. Anjir. Itu Nami? Itu Nami. Kok bisa tahu sih? Karena kan gue sangat suka lagu itu. Gue mainin terus. Jadi pas gue pertama kali tahu Nami di casting, gue kayak anjing ini si Let Me Love You. Si cewek Let Me Love You. Nami agak sedikit bias banget gitu. Di sini Nami lebih percaya Justin Bieber apa Luffy? Iya. Tapi gue kalau lu bilang tadi kurang, siapa tadi ngomong kurang licik? Gua. Iya, justru gue Nami itu gue udah suka dari awal dia muncul, menurut gue itu udah Nami. Yang dia nipu. Di perahu. Iya. That's Nami. Ya gini, kalau misalkan lu lihat situnya, oke itu Nami. Tapi kalau misalkan kita lihat Nami di manga sama anime, Nami itu nggak ada percaya sama sekali. Walaupun dia udah berapa kali bareng sama Luffy Zoro ya, dia tuh nggak ada percaya sama sekali sama Luffy sama Zoro sampai di Arlong. Tapi di sini dia itu ada keraguan. Oke, gua harus dari awal tuh udah nggak kelihatan. Dia waktu yang udah berantem bareng sama Luffy, Zoro sama ya bertiga nih Luffy, Zoro. Setelah itu dia udah langsung kayak agak trust sama tim ini. Sampai yaudahlah gua bareng sama mereka mulu sampai dia mau meyakinkan si Luffy untuk cabut dari Barate kan. Kalau misalkan di mangganya kan nggak kayak gitu. Iya. Di manganya bahkan dia bye-bye. Iya. Dia itu kayak bye-bye, dad. Emang sebrengsek itu awalnya. Gitu, benar. Ya mungkin baik lagi dia emang karena mau potong karakternya mau Naminya mau lebih kayak gini. Ya udah nggak masalah. Sebab dan akibat. Nami karakternya bisa seperti itu karena ada sebabnya. Contoh dia ngeliat keluarganya susah mulu, makanya dia hidupnya, Nami itu bukan pengen kaya karena dia suka dengan kekayaan, bukan. Karena dia udah muak dengan kehidupan susah keluarganya. Tapi satu hal yang gue gatel ya sama Nami ya. Wah. Garuk dong. Iya. Enggak. Ini tuh parah. Ini cuma ini doang. Warna rambutnya. Kok bisa bagus lagi. lu bikin warna rambut hijau kelihatan lebih natural daripada warna rambut oranye yang kita tahu ada orang yang warnanya rambutnya kayak gitu. Oke, that's a great point. Gue gatel di situ. Bagus nih, rekaman 600 nih. Orange lu percaya? Nggak percaya Orange? Ijo lu percaya? Dia somehow, dia make it look rambutnya si Zoro lebih natural. Oke, kalau biru? Lu siapa? Itu, si kakaknya. Oh. Kenapa? Kita kembali lagi ke layar ini. Sampai lu ngomong gitu, gue kayak, saya bilang, oh iya lagi. Maksudnya Nojiko yang beda ras. Nah, soalnya gue ngomong deh, yang beda ras kan. Nah. Dari tadi gak ada yang berani ngomong itu dia doang. Gue biar aja ada dong. Iya. Sama kayak Lucky Ru beda ras. Itu timnya Shanks tuh. Itu, nah guys, begini. Kalau Nojiko side character. Iya. Paham. Tapi Lucky Ru tuh orang ketiganya. Orang ketiga. Orang ketiganya Shanks tuh. Dan mereka berani live actionnya beda ras. So what do you think about that? Bos Wadi berani. Ya, dan kita nggak ngomong kena violation. Satu karakter lagi, gue ada satu karakter lagi. Boleh. Dan ini... BTW guys, ini yang Cia lagi benerin. Cia tuh master.
dari semua toys di Indonesia. Master belanja. Master belanjanya. Ya enggak? Dari mana bacanya? Oh bukan di saya kok Mas. Tapi kalau mau cari komik bisa di saya ya. Iya. Hubungi aja. Loh, apa? Nomornya di sini. Iya. Ada satu karakter lagi gue. Dan ini bakal rusuh. Zoro. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Anjing. Gila. Oke. Cewek-cewek senang dia. Teman-teman. Nih. Oke. Gue jomblo lagi. Oke. Kita ngomong yes dulu kenapa? Kita bilang yes dulu kenapa? Oke. Kenapa mereka ngomong nge? Kalian nggak bilang no ya? Iya. Nge. Berarti yes or no, yes or no. Iya. Oke. Gua yes. Oke, Karena kenapa? menurut gua nih, Luffy and Zoro are the two hardest casting studio. Bener. Ya, Two main setuju, characters. setuju. Paham. Jadi siapapun yang dapat dibebanin peran legendaris ini, pasti ekspektasi orang either this or Betul, that. Ya. betul. Tapi menurut gua, I don't think you can get better than Makenyu. Oke. Menurut gua nggak tahu semua aktor Jepang ya. Ya, Kan gua ya. bukan Japanese culture Ya. enthusiast ya. Gua bukan Japanese culture enthusiast ya. Sebenarnya orang Jepang. Abis ini lu bakal sebel lagi sama gua. Sama ada orang Jepang omongan yang gua nggak main nyambung siapa gitu Iya, lah. karena kita nggak tahu ya. Tapi Makenyu menurut gua, I don't think you can do better. Oke. Makanya ada minusnya, gua paham minusnya, gua paham nih. Ya. Iya. Gua paham minusnya, tapi secara casting you can't do better than Makenyu. Itu, kalau dari gua. Kalau lu? Gini, minus-minusnya biar dia yang sebut ya. Nah, Dia iya, pasti iya. mau sebut itu kan. Tapi menurut gue secara visual oke, gue mau sebut satu minusnya ya. Banyak orang yang bilang Zoro tuh kayak terlalu manis, terlalu kayak kurang laki gitu ya. Ada. Tapi menurut gue dia udah mirip banget. Dan cara pembawaan dia, walaupun ada kurang-kurangnya, udah menggambarkan Zoro kok menurut gue. Udah keren. Aku padamu cewek-cewek di luar sana ya. Kalian silakan yang, mereka nggak bilang no ya, guys. Jangan percaya mereka. Oke, ini. Mereka bilang, Benar. Oke. Tuhan Yesus. Sorry Ci, maaf Ci. Abraham tangannya bisa diem nggak? Maaf Ci. Ini sekarang harganya udah Wih. Cia, kenapa kalian berdua ngomong? Coba Ci, kayaknya gue dulu deh. Karena alasan gue Mungkin beda sama Cia. agak-agak superficial. Oke. Agak-agak receh aja. Dia kurang ganteng menurut lu? Sebenarnya mirip sama Abraham yang Abraham omongin. Mirip sama gue mirip Zoro. Enggak. Gua Tadi mirip lu Zoro. bilang, yang tadi lu bilang kalau siapa Makenyu. Makenyu kurang garang, kurang Laki. kayak kalau misalnya gue boleh nyebut nama orang nggak sih di sini? Siapa? Boleh lah. Kayak visually doang ya, ini purely visually. Yoshi Sudarso. Kalau jadi Zoro, Gue sama sekali gak setuju. Sama Alika juga. Gue paham tapi at least maksud gue lainnya arah-arahnya ke situ, yang kayak ini orang bisa jadi yakuza, bisa jadi orang baik. Karena vibe yang gue dapat dari gue baca Zoro ya, itu ya. always kayak gitu. Statement lu yang tadi keren, yang ini enggak. ini dipatahinnya. Iya. Dipatahinnya langsung. Statement lu tadi lu, wih nakama 600 oke. Emang kan kadang-kadang win streak nggak bertahan. Oke, tapi thank you. Itu gue hargain. Tapi kalau acting sih, Cia. Oke. Wah, ini kita dengar nih. Kalau gua simple. Gua itu sama tim gua pernah pergi ke One Piece Tower yang kalian belum pernah datang. Itu mulu yang disombongin itu. Tunggu dulu. Itu aja anjing. Gua tuh udah pernah nonton teaternya langsung. Terima kasih. Terus aja Ci, bikin gue sendiri Ci. Yang dimana itu sudah di approval juga sama Eiichiro Oda. Ya. Yang jadi karakternya siapa. Di situ gue bisa lihat orang yang jadi Zoro ini, cast Zoronya, lebih Zoro daripada Makenyu. Oh, yang di One Piece Tower. Di One Piece Tower yang main teaternya. Oh, gua gitu ya. kenapa lu bilang gitu? Apa yang dia punya, Makenyu nggak punya? Menurut lo? Garangnya. Kan? Garangnya. Karena gini, Makenyu itu dia udah sering main live action. Bahkan dia di awal tuh gue tahu dia dari Kamen Rider sebenarnya. Oke. Terus dia main di Senseiya, Fullmetal Alchemist. Kenshin. Dia jadi Enishi di Kenshin. Nah buat gue, dia di Zoro ini terlepas ya cewek-cewek semua, teman-teman semua. Makenyu ganteng, keren gue bilang. Terzoro-zoro kamu ya. Cuman kalau dia jadi Zoro, buat gue sisi manisnya dia itu yang bikin nilai Zoronya itu jadi hilang buat gue. Karena Zoro itu dia di mangganya itu atau di animenya nggak ada manis-manisnya. Iya. Dia itu Dia ada enggak. momen-momen manis tertentu. Iya. Ada momen manis, tapi bukan kayak Zoro manis. Dia itu pure maskulin, men. Emang. Iya. Zoro Pure is maskulin. Kalau dibandingin yang agak-agak flamboyan si Sanji.
apakah mungkin kalian merasa begitu sedikit karena ada sisi-sisi kalian lumayan kesal sekarang semua orang atau semua cewek notabene terzoro-zoro? Gue gak akan, gue sama mantan lu ya, mantan lu berdua ya, mereka berdua ya. Yang ngurusin. Kita gue mau nambahin dulu dong, karena sebenarnya dengan adanya dia gue juga cukup suka. Karena jadinya ada orang yang tadinya gak mau nonton One Piece, dia nonton One Piece. Ada orang tadi, terutama teman-teman gue yang tadinya benar-benar nggak tahu anime apa, tuh dia jadi sekarang nanya, at least dia nanya dulu, tapi One Piece panjang banget ya. At least udah terpikir di otak dia untuk dia jadi pengen tahu gitu. Ya karena ada dia kan. Ya, jadi itu it's a good point dari dia juga sebenarnya. Karena salah satu buat gue ya, Mechanyu ini paling bagus ya. Dia di edisinya Samurai X sebenarnya. Itu bagus banget. Itu edisi Samurai X bagus banget. Kalau di Zoro, ya itu buat gue nilai maskulinnya jadi agak diterendah gitu. Sama ada satu lagi nih, tapi ini bukan karena Mechanyu ya. Mechanyu itu sebagai action actor itu bagus. Oh dia juga belajar main pedang. Iya. Cuman dedicationnya. Koreografernya dia di Zoro ini agak di nerf juga kayaknya. Karena kalau misalkan kita lihat nih, banyak teman-teman One Piece itu bukan dari cerita doang. Tapi fightingnya itu juga mendevelop karakter mereka menjadi karakter yang lebih baik lagi. Setuju. Nah di fightingnya ini Zoro-nya itu gimana ya? Kurang di step. Yes. Karena kalau di manga anime dia di step. Sekali setiap berantem selalu dia kayak Iya. Karena emang kekuatan Zoro tuh endurance dia tuh bakal lebih tinggi dari Luffy. Benar. Apa tanking? Dia kan tanking kalau kita main Dota. Mobile Legend kalau kita. Mobile Legend. Siapa karakter tank di ML? Di Mobile Legends yang paling tank? Gatot kaca. Ibanya dia Gatot kaca lah. Iba bener kan? Iya. Jadi ya di sini tuh kurang Gatot. Apa yang membuat One Piece ini kurang serius? Nah ini ya gue bilang ya, inkonsistensi di One Piece live action. Karakter Zoro di awal itu langsung ngebelah badan orang. Betul, Mr. Stephen. Yes. Dan itu udah anak buahnya krokodil loh ya. Betul, harusnya. ya. Itu ibaratnya stepnya udah terlalu jauh tuh sebenarnya. Tapi dia langsung belah badannya. Tapi setelah di next-nextnya dia nggak ada kayak gitu lagi. Padahal dia belum berjanji sama Luffy untuk jadi Mugiwaranya. Nah buat gue ini inkonsistensi power. Ibaratnya gini, kalau lu emang mau bikin Zoro dari awal segor itu, keep gore-nya. Iya, keep gore-nya. Oh, nah, ini budget customnya mungkin budget. Sama inilah si One Piece ini buat gue terlalu bersih. Iya lagi. Karena lu sebagai pirates, Pasti kotor. pasti kotor men. Pasti kotor ya, itu Pirates. Pirates of Caribbean lu lihat men, sebersih-bersihnya Orlando Bloom sama Keira Knightley. Mereka bukan sebulan itu. Itu ujung-ujungnya ya kotor. Cuman ya itu makanya gue bingung. Tapi gue tidak menyalahkan ya, karena pembuatan One Piece ini buat gue penuh dengan ketakutan. Pasti showrunner-nya penuh ketakutan, directornya juga penuh ketakutan. Gue punya feeling gini, mereka tuh awal takut, makanya promonya ditahan-tahan. Pas mereka lihat, oh ternyata reviewnya bagus, semua promo Baru. Kayak di awal tuh kayak, aduh takut nggak ya? Pas anjing ternyata orang-orang pada mayoritas suka ya, oke lah. Ya udah baru dikeluarin. Iya bener, gue punya feeling yang sama. Iya. Oke, next, Sanji. 5, 4, 3, 2, 1. Super yes. Ini lagi ada Super yes. Oke, dia dulu deh, karena dia beda sendiri deh. Enggak, gue bukan against aktor-aktornya, enggak. Ya, nggak aktornya ya? Enggak aktornya. Gue cuman against gini, Sanjinya bagus, sebagai Sanji bagus ya. Cuman genitnya kurang, flirtingnya itu kurang. Dia flirting iya. Flirtingnya ala bule banget. Ala bule, bukan ala anime Jepang. Iya, tapi bukan Nami Chuan. Iya. Memang kalau misalkan dia dibulein, di Amerikain orang juga aneh nih, anjir nih ngapain nih. Cuman paling enggak ada genit flirty yang lebay. Karena Sanji itu flirty-nya lebay banget. Genitnya lebay banget. Jadi misalkan kayak dia genit ala bule ke Nami atau ke Nojiko. Ya genit yang lebay buat gue itu akan lebih Sanji. Makanya bukan karakternya ya. Sanggahan gue, karena gue tahu kenapa mereka bikin gini. Iya, karena mereka dia kayak karena iya, karena mereka. Gue setuju sama Cia, kalau lu mau hard, tapi menurut gue ini perubahan yang paling dimengerti
karena masalah cancel culture sekarang ya. Lu bayangin setiap kali Sanji ketemu orang mimisan kan. Kayak terus dia kayak itu pasti langsung cancel culture langsung. Male gaze gitu. Oke, tapi ini yang gua nggak setuju adalah gini. Aku setuju. Yang membuat One Piece ini penuh warna karena karakter mereka kuat sekali di situ. Betul. Kalau misalkan lu biarin cuman kayak gitu, ya cuma another orang bule aja gitu. Karena jatuhnya kalau Sanji se-cool ini flirtingnya, perbedaan sama dia sama Zoro nggak tahu itu itu menarik. Soalnya kan Zoro kan emang cool, Sanji kan emang Nami-chan. Terus itu jadi karena dia cool, jadinya kayak karena Zoro sama Sanji kayak jadi cool-coolan. Powernya dia sama Zoro itu great point. Itu bahkan gue gak kepikiran kalau gue ngerasain itu, dia udah beda-beda tipis sama Zoro ketika kita ngeliat dia selalu berantem sama Zoronya tuh. Iya. Kayak adu-aduan cool, tau gak sih lu? Iya. Loh kok dua-duanya kayak cool banget harusnya bukan harusnya berantemnya kan kayak bego lu Marimo. Nami adalah perempuan tercantik di dunia. Betul. Itu hilang semua Nami. Iya. Dia jadi mirip ya berdua ya. Jadi kayak bro, shut the fuck up. Ya you shut the fuck up. karena warna-warninya One Piece itu yang bikin ini karakter kuat tuh di sini. Oke, anjing bagus nih nih bangsat. Gua ada sanggahan lagi sih. Oke, Mister Sanggahan. Mister Sanggahan. Siap, Karena kalau misalnya lu ngomong kayak gitu, itu rata loh. Hampir semua dari mereka itu tuh kayak kesannya kayak itu gambar warna-warni saturation lu turun semua. Ini gua bagi orang yang tidak paham. Gambarnya warna-warni nih. Maksud gua warnanya warna-warni nih. udah nggak vibrant semua kalau misalnya lu ngomong kayak gitu. Keren, mahal nih ngomongannya. Nah, Tadi lu gini di naik lagi. Karena Zoro pun juga ada beberapa kita bilang dia di komik karakteristiknya garangnya dia, nggak pedulinya dia itu agak muted juga. Bener sih. Luffy dia bener-bener yang nggak peduli, tapi nggak pedulinya yang kayak lebih happy go lucky apa segala macam itu muted juga. Si tukang tipu tadi si Nami di muted juga. Usopp juga sebagai ininya gua muted juga. Nah itu yang gua nggak setuju. Kenapa? Karena kita bisa suka sama karakter One Piece. Misalkan ada yang suka, gua Zoro banget. Gue lebih Sanji, gue lebih Luffy. Itu karena karakter mereka yang punya ciri khas masing-masing. Nah saat mereka ini terlalu sama, lu berarti cuma suka karena muka mereka ganteng doang. Jadinya lu bukan jual One Piece sebagai esen cerita, lu jual ini doang. Gue bukan sanggahan, gue jadi devil's advocate. Devil's advocate, saya gini. Sebel banget nih gue sama Dovi. Devil's advocate. Ini ribut nih. Karena gue paham, gue setuju. Karena gue justru setuju, tapi gini. Again, budaya Jepang, budaya Netflix, which is mayoritas budaya Eropa ya, nggak budaya Western, bukan budaya ada Netflix penonton Asia, kita semua penonton Asia. Maksudnya gini, tetapi takutnya kan emang contoh Bollywood kita nonton RRR, semua aktornya tuh larger than life. Sedangkan kalau lu kasih ini ke Eropa, ke Western, kenapa Sanji Nami-chan? Takutnya kayak ini acting atau cosplaying. Takutnya yang Eropa ya, gue gak ngomong kitanya. Nah mungkin showrunner-nya ke arah sana. Oke, kalau misalnya kayak gitu. Mungkin. Oke, gua sangka nih. Lu kalau misalkan lihat acting film-film dramanya Ryan Gosling, dia kalau misalkan flirting atau ngerayu cewek, itu lebih kayak Sanji yang lebih live action. Ken tuh Sanji. Iya makanya buat gue itu lebih. Kalau karena Jadi kalau misalkan kalian bilang itu nggak masuk akal, nanti orang Eropa nggak tahu, orang bule nggak tahu. Ya itu udah dimainin sama mereka. Jadi kenapa karakter ini harus di mute kayak gitu? Tapi, nah ini emang gue nggak bilang dia di mute tuh nggak jadi semua orang bener-bener jadi nggak kelihatan siapa ya. Maksudnya tetap agak turun aja dari versi ininya. Tapi sebenarnya kayak makanya kalau misalnya ngomong kayak gitu, gue tuh udah ngebayangin kayaknya harusnya showrunner-nya atau director-nya tuh arahnya tuh lebih kayak Edgar Wright. Iya. Guys, tadi perbincangan kita di sini tadi. Iya. Sekarang di sini. Tapi gue setuju karena Edgar Wright. Sorry, kalau at least kalau nggak tahu saudara kayak enggak pas. Edgar Wright udah pas banget. Iya, Edgar Wright itu adalah orang yang paling cocok karena dia membuat suatu hal yang komikal menjadi nyata lewat Scott Pilgrim. Memang udah Scott Pilgrim sukses ya. Sukses. Kita udah tahu emang aneh. Kita udah tahu, kita nggak perlu dia normal. Sekarang ketahuan ya nama gigs dari mana. Pump up gigs nih, gigs akhirnya nih di underline nih. Pumped up nih. Dan ibaratnya kalau misalkan ini contoh lagi kita reveal pelan-pelan boleh ya. Lu lihat karakternya Jack Sparrow.
Jack Sparrow tuh slangnya Ant-Man dan dia pirates. Itu sah-sah aja. You're right. Justru karena lu pirates, lu harus agak slangnya Ant-Man. Oke, gue mengakui sekarang gue pindah ke tim. Iya, Deadpool. Gue mengakui. Kalian berdua telah mengubah gue. Tapi dia super yes loh. Oh mungkin karena bayar Edgar Wright atau mahal. Apa sih Pasti Sanji? kalau lu bayar Edgar Wright untuk direct ini, Oh, iya. itu kan Iya. another budget sendiri untuk karena kan udah terkenal. Benar. Nanti bayangin nih kalau One Piece oleh Nolan. Anjir. Jadi serius banget ya kan? Jadi serius banget. One Piece Jadi Nolan, bingung. Gomu-gomunya enggak, saya serius. Gomu-gomunya dia harus pakai tambahan karet-karet. Aduh, ayo stretch lu stretch. Anjing Nolan kok jadi gomu anjing. Kalau Gua nggak pakai CGI. Jadi sebenarnya bukan badan yang karet tapi hatinya karet. Boleh gue suka ini great nih. Oke. Tapi lu super yes loh sama Sanji. Maksudnya Super yes, kan, karena despite menurut all of gua- this, lu tetap super yes kan? Dibandingin yang temen-temennya, Iya. menurut gue dia yang paling well written. Semua scene-nya dia yang paling ini. Terus gue bandingin, ini kasihan banget Usopp emang. Begitu Usopp masuk ke Going Merry, dinamika antar karakter tuh nggak berubah menurut gue. Tapi Iya, begitu nggak ada Sanji, perkembangan, nggak ada perkembangan. begitu Sanji masuk, baru berasa kayak, oh ini Straw Hats nih. Iya. Baru mereka mulai banter, mulai Oke, apa gitu. Disclaimer, again, we love the actors and actresses. Iya. This is Jangan fans-fans kalian storyline-nya, Iya, isinya, iya. depth karakter itu ya. Biar jangan disuruh, Iya. ini geeks. Enggak. Kita bukan ngomongin hater tentang live actionnya enggak. Iya. Dan maksudnya kita ngekritik ini juga bukan berarti kita paling bener Iya, juga iya, ya. enggak. Kalau lu Siapa tahu masih mereka silakan setuju. Oh ya teman-teman semua kita butuh sponsor. Ya, so, sembari Bram memikir Udah kita ada- habis loh, soalnya udah mau Iya, habis iya. nih. Jadi mungkin untuk selanjutnya Ya, kita... kalau siapa tahu pemerintah Jepang mau sponsorin kita. Oh iya, ada arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Orewa kaizoku no yo. Oke, semangat. Anjir siapa ya? Oke deh. Tapi ini gue mau sih coba ya. Arlong. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Yes. Oh iya Wow, semua. semuanya semua. Aman. Oke nggak jadi kalau gitu. Kalau aman. Ya karena ya paling cuman kritiknya cuma di makeup, tapi kan bukan Iya, dia. iya. Kalau makeup sama kostum kan susah bukan gitu. salah Iya. Arlongnya ya. Bukan. Tapi Arlong I think I got the go fishman, gue lebih superior Iya. dari Iya, gue dapat semua. itu Dan gue dapet ngerasa banget. itu emang peran kulit hitam emang adalah orang yang paling cocok untuk memerankan Arlong. Betul. Gue Karena kira lu bakal sejarahnya kan ada. hampir Ya, sama kan. sejarahnya sama. Gue kira bakal ada Energinya yang dapet. rasa make upnya kurang loh. Iya, Ya, tapi kalau mereka tapi itu custom tapi gitu kita juga. udah tahu karena kayak susah. Susah, gitu lu loh. fishman, lu mau ke arah mana? Lu mau ke Ya arah yang kita susah. sedih cuman hachinya nggak ada aja. Ya, nggak ada Hachi, iya. Itu Padahal- gue, soalnya aduh. Hachi kan jadi temennya mereka nanti semua. Iya. Itu yang... Iya, oke, Gue bingung dari aduh. semua Oke, orang oke. yang lu. Mungkin kita boleh bahas itu dikit kali ya. Nah oke, ini menarik sih. Gue pengen bahas ini soalnya. Gue tuh bingung sama karakter di sini karena gue nggak tahu lu mau bawa bener ke live action yang serius atau yang masih komikal. Gue udah ngerasa, gue kira dia cewek. Atau gue kayak, Wow, menarik. oh iya serius. Soalnya gue berasa kayak, oh kayak cewek ya. Gitu. Garp muncul seawal ini, setuju atau tidak? Wah. 5, 4, 3, 2, 1. Gue ngelihatnya nggak kayak pirates. Gue ngelihatnya kayak orang cosplay aja. Ini adalah salah satu plot point yang Oda paling gak setuju.